Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin, warga Cherryville yang kami hormati, dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami cintai, selamat datang di lapangan basket yang selama Ramadan kita sudah rubah menjadi masjid, kata Ustadz kami. Masjid berarti tempat sujud. Perkenankan kami untuk memperkenalkan lebih detail apa sih ya Israf, apa sih Yayasan Islam Robbani itu apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Karena kenal saja belum tentu sayang, apalagi kalau tidak kenal. Oke, saya akan bicara Mengapa sih Cherryville Yayasan Islam Robbani itu harus ada? Kita belajar dari pengalaman yang sudah berlaku sejak tahun 2019. Warga Muslim Cherryville sudah beberapa kali melakukan offline pengajian, mengundang ustadz dari rumah ke rumah, dan kita syiar perihal agama Islam di warga Muslim Cherryville. Kalau kita lihat sejak tahun 2019 kita sudah beberapa kali melakukan offline. Kemudian fase kedua kita juga sudah menyusun beberapa sudah melakukan sholat tarawih berjamaah dan sudah melakukan sholat Idul Fitri. Saya kira mungkin satu-satunya klaster di Grand Wisata yang melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun 2001. Satu-satunya klaster menurut pandangan kami. Itu pada tahun 2001. Kemudian setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, pada fase ketiga kita melakukan kegiatan kopi fajar ketika otak perlu inspirasi. Kopi fajar itu dilakukan sholat subuh berjamaah setiap hari Ahad di sini. Sehingga seluruh hamparan bumi Allah itu adalah masjid. Kita bisa melakukan sholat di mana saja, sehingga kita memanfaatkan fasilitas umum lapangan basket ini untuk sholat subuh berjamaah setiap Ahad. Bapak Ibu warga Muslim Cherryville yang belum pernah ikut sholat subuh, kami berharap untuk berbondong-bondong membawa anak cucunya untuk bisa hadir setiap Ahad pagi. Ya, kemudian setelah kita memiliki aktivitas sholat subuh berjamaah setiap Ahad, kita berpikir bagaimana agar memiliki generasi robbani. Bagaimana anak-anak kita didekatkan dengan agama, anak-anak kita paham dengan Al-Quran, sehingga kita berinisiasi untuk membentuk Taman Pendidikan Al-Quran. Seperti yang Bapak Ibu saksikan penampilannya tadi, alangkah bangganya ketika anak-anak kita sudah mampu mendoakan kepada orang tuanya. Apa yang kita bisa harapkan selain setelah kita meninggal nanti, selain doa dari anak keturunan kita? Itu yang sudah kita lakukan. Oke, next. Nah, jamaah Cherryville ini memang terdiri dari beberapa mazhab. Ya, beberapa mazhab, dan salah satunya juga memiliki perbedaan suku, perbedaan latar belakang. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak menjauhkan, tapi justru perbedaan-perbedaan itu harus saling memperkuat. Adik-adik boleh diperhatikan ya, karena di sini kita bisa banyak belajar bersama-sama. Ibarat menyusun sebuah puzzle dari perbedaan dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seluruh warga Muslim ini. Kita coba gabungkan, kita coba satukan menjadi satu kesatuan ukhuwah Islamiyah di seluruh warga Cherryville khususnya, dan warga Muslim di Bekasi pada umumnya. Mengapa sih kita harus berjamaah? Kenapa nggak sendiri aja? Saya sendiri pak berani.
nggak ada takutnya. Kenapa sih harus kita berjamaah? Ya, kita punya rujukan seperti yang sudah dituntunkan sesuai dengan petunjuk dari firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian juga surat As-Saff ayat 4 dan lain sebagainya. Bahwasanya begitu pentingnya orang berjamaah. Muslim itu harus berjamaah karena dengan berjamaah kita semakin kuat, kita semakin solid. Yayasan Islam Robani kita dirikan sebenarnya fokus utama kita adalah untuk klaster Cherryville. Ini adalah gambaran peta dari klaster Cherryville. Fokus utama kita adalah seluruh warga Muslim di Cherryville. Karena seluruh warga Muslim itu sendiri di Cherryville belum seluruhnya bersatu padu untuk meramaikan untuk ukhuwah Islam di Cherryville. Setelah di Cherryville sudah selesai, baru kita melebarkan sayap ke ring 1. Ring 1 itu di mana? Ring 1 berarti di seputaran Cherryville. Beberapa kali juga kami sudah sowan, kami sudah berkunjung kepada Dewan Kesejahteraan Masjid di ring 1 Cherryville untuk saling kita bersinergi, ya, saling kita berbagi agar hidup kita semakin berkah dan mendapatkan ridho dari Allah. Setelah di ring 1 Cherryville kita sudah mampu berkembang, insya Allah Yayasan Islam Robani bisa bertumbuh berkembang sampai ke kancah nasional. Bahkan dream kami Yayasan Islam Robani bisa berkiprah ke kancah internasional dan berangkat dari Cherryville. Karena wana arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita berbicara transformasi cara beramal Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya warga Cherryville selama ini sudah memiliki tempat-tempat beramal yang berbeda-beda. Sehingga masing-masing sudah melakukan aktivitas beramal sendiri-sendiri. Nah, kenapa tidak kita coba persatukan cara beramal kita menjadi satu? Sehingga di Yayasan Islam Robani Cherryville ini kita juga membuka rekening dari atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi, sehingga meminimalisir adanya fitnah atas pengumpulan uang tersebut. Kita sangat menghindari itu, sehingga kami membuka rekening di Bank Syariah Indonesia yang insya Allah syar'i, sehingga Bapak Ibu bisa menyalurkan zakat maupun amalnya maupun infaknya ke rekening kami. Pak mati aku. Oh lanjut, oke. Nah, transformasi cara beramal yang kedua, kalau kita lihat gambar di dalam presentasi ini Bapak Ibu. Yang kedua, cara sederhananya adalah kita sudah didoktrin dari orang tua kita bagaimana kita berhidup bergotong royong. Ya, kalau di komplek kami di tempat lain itu gotong royong susah. Sama tetangga aja nggak mau kenal. Ketemu tuh merengut, ya kan? Nggak mau saling sapa. Kalau di Cherryville saya kira enggak ya. Nggak beda mungkin, maksud saya begitu. Nah, sehingga dari yang biasanya disebut dengan charity, kita bertransformasi menjadi filantropi. That's why makanya itu kami membentuk yayasan agar bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang paling penting dari transformasi charity ke filantropi adalah bagaimana kegiatan itu terorganisir dan terukur. Kalau selama ini kita berjalan sendiri-sendiri, makanya kita berjamaah agar menjadi terorganisir, bisa terorganize, sehingga tidak terjadi double counting, tidak terjadi redundant. Ketika terjadi redundant berarti itu tidak menjadi efektif. Makanya kita diorganize agar menjadi terukur.
bisa teridentifikasi dengan baik mana yang seharusnya berhak, mana yang seharusnya tidak berhak, dan kapan aktivitas itu dilakukan timingnya. Setelah kita mengidentifikasi dengan SWOT analisis dari seluruh kemampuan warga Cherryville, masing-masing individu memiliki kompetensi yang sangat cukup, sehingga kami menyusun dengan basic planning, organizing, actuating, dan check dan action dengan planning, plan, do, check, and action PDCA. Karena kami yakin masing-masing warga memiliki kompetensi yang sangat cukup, sehingga kita juga tidak lupa dengan mengacu dari prinsip dasar manajemen Islam. Walaupun kita memiliki kompetensi yang baik secara ilmu pengetahuan, tetapi tidak lupa rujukan kita adalah dari Al-Quran dan hadis. Next. Nah, pada saat kami menyusun logo Yayasan Islam Robani Cherry, masing-masing memiliki makna yang sangat kuat. Mulai dari kubah, mulai dari warna, mulai dari lafal, kemudian dari warna biru dan warna hijau, masing-masing memiliki makna yang sangat kental demi kesatuan dan persatuan warga Muslim Cherryville. Bapak Ibu sekalian, boleh disaksikan di dalam video kami. Ini adalah Kopi Fajar. Aktivitas Kopi Fajar yang kami lakukan adalah sholat subuh berjamaah di setiap Ahad pagi. Volumenya boleh? Nah, setelah melakukan sholat subuh, kami selalu berdiskusi di sini, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu yang bapak-bapaknya belum hadir, nanti dimohon untuk setiap minggu bisa hadir ya, bisa disampaikan ya. Kita bisa berdiskusi apa saja di sini. Sekaligus ini bisa menjadi alasan untuk kita bertemu dan bersilaturahim. Karena tanpa ada kegiatan ini, kamu tidak melihat ada kegiatan lain untuk alasan kita bersilaturahim. Kita mulai di warga Cherryville. Bapak Ibu, ini adalah diskusi penting di pagi hari ketika itu, dan membahas bagaimana membentuk TPA. Bagaimana kita pikirkan bagaimana anak keturunan kita, generasi penerus kita paham tentang Al-Quran dan paham tentang ilmu agama agar mampu membantu kita. Ini kalau kita zoom dari atas, lokasi di mana selama Ramadan kita kasih tenda untuk sholat tarawih dan sholat lima waktu. Ini adalah TPA Robani yang secara soft opening dan grand opening kita juga sudah lakukan, dan Bapak Ibu sekalian juga sudah melihat tampilannya tadi, hasilnya. Baru proses perjalanan, tetapi ini cikal bakal yang kami sudah coba lakukan. Yang penting bukan soal benar atau salah, yang penting kita melakukan. Ban mobil, kalau kita melakukan, kalau kita berjalan, kita gampang mengarahkan. Tapi kalau diem, nggak bisa diarahkan sama sekali. Aktivitas olahraga bersama setelah sholat subuh. Aktivitas sholat olahraga bersama ini kita lakukan bukan hanya untuk warga Muslim saja. Ini juga bagian dari upaya kita mempersatukan warga seluruh Muslim, warga seluruh, bukan hanya warga Muslim saja. Bapak Ibu bisa lihat wajah-wajah yang bahagia, sehat, karena rajin berolahraga. Dan ini bukan hanya untuk warga Muslim. Ibu nanti bisa menyampaikan kanan kiri bahwa setiap hari Minggu kita sudah ada jambannya untuk melakukan olahraga bersama. Baik itu sepeda santai, sepeda keliling-keliling sawah. Yang penting kita akan membantu. Ini adalah orang tua asuh. Bayangkan, orang tua asuh, kita juga punya program. Kita bekerja sama dengan Pondok Pesantren Hidayatullah yang begitu banyak melahirkan santri-santri hafiz Quran. Ini adalah aktivitas anak asuh
untuk melakukan setoran kepada orang tua asuh sebagai bukti bahwa saat ini loh anak asuh Anda, Bapak asuh, apa sih yang sudah saya lakukan dan hasilnya seperti ini. Ini adalah setoran orang tua asuh. Aktivitas berikutnya yang sudah kita lakukan adalah ya Islam berbagi kepada sekeliling. Kita termasuk orang dolim. Ketika kita kenyang, ternyata ada tetangga kita yang lapar ya Ustaz ya. Kalau ada tetangga kita tetapi perut kita kenyang, kita tergolong orang yang dolim, gitu ya Ustaz. Sehingga kami berusaha untuk berbagi kepada ring 1. Yang berikutnya adalah Jaku. Jaku itu belajar Al-Quran. Kita semua orang yang masih nol dalam beragama. Kita bukan orang yang sudah berilmu dari sisi agama. Kita memulai belajar dari basic. Kita semua, bahkan rekan saya yang sudah puluhan tahun di pondok pun belajar lagi di sini. Mulai dari A, Bata, dan lain sebagainya. Ini adalah aktivitas Jaku, belajar Al-Quran di setiap Ahad setelah sholat subuh dan setiap Jumat malam. Ini belajar saya. Ini adalah video saya. Kita belajar apa? Ya, banyak orang yang malu padahal nggak tahu. Pura-pura tahu, tapi nggak mau belajar. Tapi saya mengakui saya masih belajar. Ali bengkok aja saya nggak tahu. Karena memang Ali sudah bengkok. Betul ya, Kak? Ini video saya, yang video saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Jumat Cari Untung. Jumat Cari Untung itu adalah aktivitas kepekaan sosial kita kepada lingkungan kita, dan kita bekerja sama juga dengan salah satu pondok pesantren untuk memberikan buka puasa di setiap Kamis malam. Sudah masuk hari Jumat pada yayasan agar kita masuk pada golongan Jumat yang beruntung, dan kegiatan Jumat Cari Untung dibagi kepada teman-teman yang sedang bekerja di proyek-proyek terdekat. Yang berikut ini adalah sertifikat apresiasi kepada saya. Alhamdulillah diberikan oleh ketua yayasan. Sertifikat untuk apa sih? Sertifikat pengurusan jenazah. Pak Ibu pernah dengar pengurusan jenazah? Ada sebuah peristiwa di dalam komplek, ada yang wafat Muslim, tetapi tidak ada satupun yang berani ngurusin karena nggak punya kemampuan, nggak punya ilmunya. Padahal kita semua bakalan mati, tapi kita nggak pernah aware, kita nggak pernah peduli, kita berusaha menjauh, berusaha berlari, padahal kita bakalan mati, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kami sepakat mengundang mentor yang mendapatkan sertifikasi dari Departemen Agama untuk mengajari kami. Target kita dalam 3 setiap rumah harus ada satu orang yang mampu dan paham bagaimana merawat jenazah. Kenapa merawat jenazah? Karena semua orang bakal menjadi jenazah. Bayangkan kalau Bapak Ibu keluarganya ada yang wafat, tetapi tidak ada yang ngurusin, karena tidak ada yang punya kemampuan. Padahal 4 kewajiban kita adalah, yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Kalau di agama yang lain, wafat mungkin tinggal ditaruh di rumah duka. Betul ya? Taruh aja di rumah duka, saya nggak ngerepotin tetangga saya. Tetapi kalau di dalam Muslim, kita sudah diajarkan agar kita punya kewajiban fardu kifayah, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka satu kampung itu akan berdosa. Bayangkan.